Inilah peserta Indonesia Mencari Bakat 2021 dari Grup B yang tampil di babak eliminasi grup. Ayo dukung peserta favorit kamu dengan cara berikut. Dimeriahkan oleh Daraboy Gang dan Melly Guslau. Saksikan Indonesia Mencari Bakat 2021 babak eliminasi Grup B Minggu 7 November jam 6 sore live di Trans TV. Pagi-pagi ambiar, geger. Pagi-pagi ambiar. Ini mau merayakan ulang tahun pagi-pagi ambiar yang pertama. Merayakan HUT Ambiar yang pertama pagi-pagi Ambiar, guys. Tanggal 15 November kita akan merayakan bersama-sama, dan untuk merayakan hari ulang tahun ambiar yang pertama, pagi-pagi ambiarkan Indonesia. Kita akan memberikan hadiah sepeda motor, guys. Yang kepingin sepeda motor, caranya gampang banget. Gimana, King? Caranya gampang banget. 1, 2, 3. Buat birthday cake sekreatif mungkin. 2. Jangan lupa bikin video saat kalian membuat cake tersebut. 3. Upload videonya di Instagram dan juga TikTok dengan hashtag birthday cake terambiar. 4. Jangan lupa follow, tag juga mention ke Instagram dan TikToknya kita. Halo. Cus ya, guys. Siapa tahu kamu pemenangnya. Jadi sekreatif mungkin ya. Pokoknya kita Dan bagikan nanti- motor buat yang beruntung dan juga kreatif banget bikin kue Betul. ulang tahunnya. Dan di HUT Ambiar nanti ya akan ada banyak artis. sekali diva-diva Diva. Indonesia. Krisdayanti, Titi DJ, Ruth Sanaya, Unity, Ariana Grande. Syahrini. Sama satu lagi jangan lupa seperti biasa, Siapa? Pak Tarno juga akan hadir ya. Bukan hanya Pak Tarno tapi Pak Dadang juga akan hadir. Padahal yang Dadang, bikin mie Dadang. instan kita dong. Guys, Ya. guys. Buat Mas Ponco ya, silakan boleh duduk lagi. Silakan, Mas Karena kita Ponco. akan bertemu Ada dengan tamu lagi nih, Mas Ponco. bintang tamu kita berikutnya ya. Ini adalah seorang aktor yang tampan loh, guys. betul kemarin Masih muda juga. masih muda. Kemarin juga tentu saja dia bersedih karena kehilangan sosok yang sangat dekat dengan dia. Dia harus kehilangan pacarnya. Hana Kirana, seorang pemain sinetron yang menghembuskan nafas di usia 18 tahun di tanggal 2 November kemarin. Untuk itu kita akan langsung hadirkan untuk berbagi cerita apa yang bisa dikenang dari almarhumah sang pacar. Ini dia Ilyas Bahtiar. Selamat pagi. Halo. Ilyas, silakan. Boleh duduk, Ilyas. Terima kasih banyak sudah mampir di pagi-pagi ambiar, walaupun masih dalam keadaan berduka ya. Ya, Ilyas sehat ya? alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita mau kasih lihat dulu sama Sobat Ambiar di rumah. Ketika kemarin kita sama-sama juga kehilangan seorang pemain sinetron, sosok yang dekat dengan Ilyas Bahtiar, Hana Kirana dalam tayangan berikut ini. Ilyas, yang pasti kita juga di sini turut berduka atas kehilangan Bela sungkawa ya. kamu dan juga keluarga dari almarhumah. Tapi bisa diceritain nggak sih sama kita semua, sama Sobat Ambiar, kronologisnya itu seperti apa sebelum almarhumah berpulang? Jadi almarhumah tuh memang sudah memberi memberi firasat lah ke kita semua, gitu kan. Terutama orang-orang terdekat, termasuk aku juga, gitu kan. Dia bilang ke aku 30 hari lagi mau meninggal deh. Gimana? 30 hari lagi mau meninggal. 30 hari lagi. Iya. Sempat bilang itu? Bilang ke aku. Allah Akbar ya. Terus aku bilang, kamu jangan bercanda lah, gitu. Enggak, serius, aku mau meninggal, gitu. Aku tuh kayak ngerasa roh aku kayak ada yang keluar nih, gitu. Kamu jangan bercanda lah, gitu. Saya sebagai orang terdekat juga menolak lah dengan persepsi dia seperti itu kan. Iya, aku serius, gitu. Akhirnya Itu dia dalam kayak minta keadaan sehat, dalam bicara keadaan seperti sehat, itu. gitu. Terus dia bilang sama aku minta maaf ya kalau aku ada salah, kayak gitu. Terus minta maaf sama orang tuanya, minta maaf sama orang terdekat, kayak gitu. Terus sampai suatu ketika ya udah, dia agak down, agak sakit, lemas badannya gitu kan, makin hari, dan aku juga melihat dari sisi fisik dia juga, kok nih anak fisiknya melemah ya, kayak gitu. Terus lama-lama ya akhirnya dia
lemas-lemas kayak gitu, kita baru tahu juga ternyata dia ada flek paru-paru, gitu kan. Flek paru-paru tuh kita baru tahu di hari akhir sebenarnya. Iya. Di hari akhir waktu Di dia hari akhir maksudnya ketika dia masuk rumah sakit itu. Mhm. Dia masuk rumah sakit baru 1 hari itu. masuk rumah sakit 10 hari saya. 1 hari. Oh, satu hari. 1 hari. Iya. Jadi saya cuma sempat sering nasihatin dia juga. Dia kan sempat mau diet total gitu kan. Mau diet total, aku bilang nggak usah diet lah gitu. Karena aku juga tahu kronologi dan track keluarga dia tuh punya, sepertinya yang saya analisa tuh punya Mah. jantung, paru-paru genetik lemah lah. Jadi ada genetiknya gitu. Iya, kalau menurut saya kayak gitu. Karena dari omanya sekitar 1 bulan atau 2 bulan yang lalu meninggal karena paru-paru juga. Terus ada informasi juga ayahnya Kak Citra juga itu karena paru-paru juga. Iya. Sepupunya juga punya paru-paru basah sama flek juga Iya. kayak gitu. Jadi saya nasihatin dia bahwa ya udahlah gitu, gak usah diet yang terlalu kencang gitu, karena bagaimanapun juga kamu butuh konsumsi karbohidrat, aku bilang kayak gitu. Iya. Coba nih anak emang kalau punya ambisi kuat banget gitu kan, kuat. Aku harus ini nih gini, aku harus kayak gini. Jadi dia mungkin nggak peduli lah gitu Iya, ya. kayak gitu. Tapi sebelumnya memang apa sih yang dirasa sama almarhumah? Apakah dia cerita sama kamu apa yang dia rasa sampai akhirnya dia mengungkapkan firasat bahwa dia bilang 30 hari lagi dia akan berpulang gitu? Apa pernah mengeluh gitu, apa pernah cerita, Apa ya? aku sakit nih gitu, apa pernah ngomong? Dia pernah sih sering bilang, oh dada aku sakit dadakan ya kayak gitu. Kau suka sakit ya kayak gitu. Itu ketika di lokasi syuting? Setelah aku syuting kalau sama aku. Ya mungkin kamu pernah makan kali atau kamu masuk angin, aku suka bilang kayak gitu kan. Sering kali aku bilang, ayo kita check up gitu, kita check up bareng. Ya udah nanti gampang lah aku sama orang tua aku aja. Ya sama aku aja nggak apa-apa, aku bilang gitu. Ya nanti kau sama orang tua aku. Ya udahlah, aku nurutin dia aja kan. Sering kali aku juga sering bilang sama dia, kamu udah check up belum? Udah check up belum ke rumah sakit kayak gitu. Ya nanti katanya aku sama ayah sama mama nanti mau check up. Terus aku follow up lagi, ternyata nggak jadi kayak gitu. Mungkin memang karena dia terbentur jadwal syuting atau apa gitu kan. Cuman sering kali aku follow up dan akhirnya tidak terjadi check up itu gitu kan. Cuman ya pas menjelang dia meninggal ya dia bilang sama aku terus gitu, kamu pokoknya jangan sedih ya gitu ya, kamu pokoknya nggak boleh sedih, kamu nggak boleh nangis, kamu harus bahagia kayak gitu. Terus setiap hari dia ngomong Itu kayak selalu gitu. diucapkan. Selalu diucapkan sama aku. Ya, ini yang Itu ketika di lokasi syuting, berarti kondisinya masih di lokasi syuting atau ketika sakit sudah sempat istirahat atau break dulu dari syuting? Sempat dia syuting itu sempat syuting 3 hari terakhir itu kan, kemarin syuting 3 hari terakhir. Setelah syuting itu baru deh itu kejadian udah mulai aneh-aneh dari syuting terakhir itu. Iya. Ini yang jadi viral di sosial media juga ketika kamu posting ya. Ada percakapan kamu sama almarhumah. Iya. Ini kita mau kasih lihat dulu sama Sobat Ambyar. Ini ada pesan terakhir dari almarhumah untuk Ilyas pacarnya. Ini dari postingan Ilyas ya, kamu capture percakapan kamu sama almarhumah. Sempat nggak percaya dengan omongan Random dia. ini. Terima kasih pesan terakhir untuk perhatiannya Han. Ya, ini intinya dari percakapan kamu sama almarhumah itu apa? Apa yang dibahas di sini? Ini emang nggak tahu ya, saya baru seumur hidup saya baru dapat pesan yang sedalam ini ya dari seseorang gitu kan. Itu dari almarhumah, kayak dia menyampaikan bahwa aku cinta terakhir dia. Gitu. Kalau misalkan aku harus kasih jantung atau apa yang aku punya, aku bakal kasih ke kamu semuanya. Kayak gitu. Aku nggak tahu umur aku seberapa lama lagi. Gitu. Yang jelas kamu harus bahagia, gitu kan. Kamu nggak boleh sedih, gitu kan. Aku akan jaga kamu dimanapun aku berada, gitu kan. Walaupun aku dari jauh, kalau kamu ingat aku, sebut aja nama aku, gitu kan. Aku akan jaga kamu dari jahatnya dunia ini, dia bilang gitu. Ilyas, itu percakapannya itu kapan? Berapa hari 1 sebelum minggu meninggal? yang lalu, 1 minggu sebelum. 1 minggu Satu sebelum minggu, meninggal. 2 minggu lah. sebelum Ana meninggal dunia ya. Dan Ketika kamu menganggap itu bercanda lah Iya, gitu ya. karena dia suka, apa ya, dia tuh suka random sih anaknya gitu Iya. kan. Kadang-kadang random, saking randomnya tuh, aku pengen makan ini deh gitu. Aku pengen makan ini deh gitu. Semua tuh serba dadakan gitu. Apa yang dipikiran dia tuh semua kita nggak bisa prediksi gitu. Jadi aku menanggapi percakapan itu, apaan sih kamu? Kamu udah makan belum? Udah, aku coba alin kayak gitu. Ya memang anaknya gitu ya, suka Iya. tiba-tiba. Tapi apa yang ada di dalam pikiran kamu, hati kamu ketika
almarhumah mengirimkan pesan itu seminggu yang lalu sebelum dia meninggal? Saya biasa aja jujur. Itu Saya tadi biasa kan aja. dia biasa aja. Saya Biasa biasa aja aja. ya? Karena saya pribadi juga menolak dengan persepsi pikiran dia gitu kan. Gak mungkin kan kita ketika ada orang dekat berpesan, mengirim pesan kayak gitu kita meladeni gitu kan. Kita ikut larut itu nggak mungkin juga. Emang mau kemana sih pikirannya Iya. kan pasti begitu. Tapi setelah percakapan itu ada tanda-tanda atau gelagat apa dari almarhumah yang bisa kamu lihat gitu? Pokoknya kan kata orang tuanya dia sering ngigo gitu kan, sering apa namanya? Sering ngigau. Sering Ngigau. mengigau. Jadi kayak ya cari aku gitu kan. Terus habis itu kayak terakhir ya terakhir aku ketemu dia itu dia megang muka aku gitu kan, dia megang muka aku, ngelus-ngelus aku. Oh beneran kan mau nikahin aku? Dia bilang gitu. Tuh aku bilang iya ya udah kamu sembuh dulu ya kayak gitu. Udah kamu sembuh dulu. Beneran gitu. Iya. Gitu. Kamu janji ya sembuh ya? Iya, aku janji aku sembuh. Terus habis itu saya juga ada firasat sih sama adiknya. Saya chat-chatan sama adiknya kan gitu. Kak, aku kok ngerasa bahwa Kak Hana akan sembuh ya hari Rabu kalau nggak Sabtu. Saya juga ada firasat itu juga. Iya kok kayaknya dia akan bentar ya, akan sembuh ya. Kayak akan membaik gitu di hari Rabu atau Sabtu gitu Itu kan. dirawat di rumah ketika itu. Pas di rumah gitu kan. Aku chat-chatan sama adiknya Kenapa gitu. bisa punya pikiran begitu? Nggak tahu. Saya punya firasat kayak dia bakal sembuh gitu, dia bakal happy lagi gitu di hari Rabu dan Sabtu. Dan ternyata saya menyadari bahwa firasat aku sama adiknya itu ya dia akan sembuh bukan di dunia tapi di alam sana gitu sih. Ketika kemarin pemakaman pasti kamu juga datang bertemu dengan keluarga almarhumah. Apa yang mereka sampaikan ke kamu? Kalau mamanya sih dia bilang kamu jangan cepat lupain Hana ya. Terus aku bilang nggak mungkin lah mah. Gak mungkin aku secepat itu ngelupain gitu. Terus ya udah kayak ya selalu doain dia gitu aja. Gimana kondisi keluarga sekarang di sana sayang? Pasti terpukul, Keluarga Hana. pasti kehilangan. Pasti gimana ya? Itu anak kayak selalu menciptakan suasana happy gitu loh. Jadi bikin kangen orang terus Iya, gitu ya? semuanya kita waktu di lokasi syuting juga sama dia tuh apa ya? Dikit-dikit bikin video TikTok lah, apalah ngajak orang happy lah apa. Jadi ya seperti yang saya sampaikan pesan saya di caption di foto terakhir saya bilang ya makasih kamu udah bikin bahagia semua orang terutama aku gitu kan. Ya karena dia Berapa selalu lama bikin. sayang berhubungan sama Hana? Dari ya kalau misalnya hampir 1 tahun lah. Hampir 1 Hampir, tahun hampir itu keterkaitan juga di kerja ya? Ya di kerja. Jadi cinlok ceritanya? Iya. Ya, tapi namanya takdir usia kita tidak pernah tahu ya. Yang ada hanya tinggal kenangan pastinya dan juga perbuatan baik dari almarhumah, dari siapapun yang meninggalkan kita. Tapi kita juga mau kasih lihat sama Sobat Ambyar, ini ada kenangan Ilyas Bachtiar dengan almarhumah Hana Kirana. Dia kelihatan sangat menyenangkan ya. Banget sih. Ceria anaknya Iya. ya, lincah gitu. Iya. Apa yang paling nggak bisa kamu lupakan dari sesosok almarhumah? Hana sayang. Aku tuh sekarang lagi ngerasa bahwa sepi gitu. Bener-bener sepi banget gitu. Dia tuh HP aku tuh selalu ada notif gitu kan. Biasanya. Selalu. Dia tuh selalu peduli aku juga, kamu makan apa ngingetin aku, terus habis itu suka video call aku dadakan kayak gitu. Terus habis itu setiap malam kadang-kadang aku nggak bisa tidur nih gitu. Aku telepon ya gitu. Ya udah telepon aja gitu. Pada selesai telepon aku ngantuk gitu, tapi nggak usah dimatiin teleponnya. Gitu. Aku nggak usah, ya paling aku dengar suara nafas dia tidur gitu kan, terus denger dia apa ya jagain dia tidur lah. Kadang-kadang HP aku tuh nggak mati sampai pagi gitu kan gitu. Itu aja sih, saya nggak bisa belum bisa menerima kayak keadaan yang hilang ini gitu. Pasti ya, Pasti karena ya. bareng Bareng terus, terus. telepon-teleponan, video call ya. Tapi sosok almarhumah di mata kamu itu seperti apa? Intinya dia sangat baik gitu. Intinya sangat baik, dan bahkan dia baik gak ke orang terdekatnya doang, Ya. ke semua orang bahkan yang belum dia kenal kayak gitu. Dan dia suka beramal, dia suka mempedulikan orang, dia perasa kayak gitu. Dan dia tipikal orang yang nggak mau ngungkapin sesuatu gitu. Jadi saya tuh kalau misalnya sama dia tuh harus
saya pancing, kamu ngerasain apa sih? Kamu ayo share ke aku, kamu apa yang kamu rasain, apa yang harus bisa aku bantu, apa kayak gitu. Jadi dia akan terpancing sendiri gitu. Apa yang bakal kamu kangenin? Pasti keberadaan dia lah, gitu aja. Ada planning nggak sih, maksudnya mau menikah atau kayak gimana kalian berdua gitu? Planning sih kita kemarin dia terakhir tuh mau kita jalan-jalan sama anak satu judul sinetron itu kan, judul yang kemarin aku pengen jalan nih sama anak-anak Kaila, kemarin kan judul sinetron kita Kaila. Terus habis itu ya aku pengen ke Bali juga nih, ya udah akhir tahun aja, oke ya udah boleh gitu. Terus habis itu dia ada planning juga, ya paling kalau misalnya lagi random aku lagi nyetir gitu kan, lagi nyetir mobil, terus tiba-tiba dia ngomong lagi lihat dekorasi apa sih pernikahan gitu kan di pantai, karena dia aku mau simpel-simpel kayak gini aja gitu. Aku ya gitu, aku cuma ngeladenin ya keren-kerenan dia gitu sih. Ya mungkin itu salah satu keinginan dia gitu kan, ingin sama aku, dan ya udah aku menanggapi itu gitu. Manusia biasa merencanakan, Iya, yang menentukan Allah ya sayangnya. Iya. Ini kita mau kasih lihat juga sama Sobat Ambiar, ada postingan dari Ilyas Bahtiar untuk almarhumah. Ini kita kasih lihat, ini postingan apa Ilyas? Apa inti dari postingan ini yang kamu berikan kata-katanya untuk almarhumah? Jadi saya tuh nggak biasa ya, saya tuh boleh dilihat di Instagram saya nggak biasa untuk nulis captionnya panjang. Aku bacain ya. Gitu ya, ya silakan. Dimanapun kamu harus senyum kayak gini ya Hana. Terakhir aku lihat wajah kamu senyum. Aku yakin kamu akan cantik dimanapun kamu berada. Walaupun hari ini gak ada yang aku ingetin, jangan makan pedas, jangan makan sedikit. Mau pesen makanan apa yang enak, berhenti dadakan di pinggir jalan gara-gara cilok. Mau makanan kuah dadakan, pengen buah nangka tiba-tiba. Masih banyak lagi ya Han. Aku sampai lupa saking banyaknya yang udah kita lakuin. Makasih ya Hana, keceriaan dan keramahan kamu sudah membuat banyak orang bahagia, terutama aku. Allah selalu sayang kamu Han, baik-baik di sana. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aduh sedih banget saya. Jadi apa ya? Saya tuh waktu itu posisi waktu dia mengembuskan nafas terakhir, saya kan di Bandung posisi. Saya telepon di Bandung. Saya telepon saudaranya, please lu jangan tutup teleponnya gitu. Aku mau tahu keadaannya. Gitu. Pas udah saya telepon, itu udah ricu tuh, dia sempat gagal jantung kan, nafasnya hilang ya. Gini ya gitu, saya panik dia sekarang gitu. Saya udah diem aja megang telepon. Udah, yang penting lu jangan itu ya, jangan matiin telepon. Pas saya telepon, tiba-tiba ada dengar suara teriakan mamanya. Udah, telepon, ya sebentar ya, gue matiin dulu. Oke, terus saya WhatsApp dia, ada apa? Buruan kabarin gue ada apa. Nah, ternyata dia nggak ada. Gitu. Saya dikabarin itu, udah saya langsung cabut ke rumah dia, ngebut saya udah kalap banget, nggak tahu apa-apa, udah ngebut. Saya sampai di rumah dia, turun, lari ke rumah. Udah, saya peluk ayahnya, saya peluk mamanya. Tiba-tiba saya buka jenazah gitu kan, dari tutupannya dia senyum. Dan saya dengar dari sepupunya katanya sebelumnya tuh nggak senyum ya gitu. Dia nunggu lu tuh, masa sih gitu? Iya dia nunggu lu gitu. Dan makanya saya tulis kayak, saya terakhir lihat wajah kamu senyum ya, aku berharap kamu akan senyum kayak gini terus gitu. Ya. Captionnya benar-benar dalam gitu ya. Iya sih. Ilyas, seandainya kamu punya kesempatan terakhir untuk berbicara dengan almarhumah, apa yang mau kamu sampaikan? Dan apa yang kamu mau lakukan buat dia? Pasti saya bakal meluk dia sih, satu. Bakal peluk dia, dan saya bilang sama dia, kamu jangan cuma nasihatin aku doang untuk bahagia dan gak sedih, kamu harus melakukan itu juga. Udah. Dan kalaupun tahu tuh, seandainya itu waktu bisa diulang lagi kayak 30 hari yang lalu, kalau misalkan dia bilang kayak gitu, saya nggak akan pernah jauh dari dia sih.
Saya bakal nemenin dia, saya bakal nurutin apa mau dia semuanya. Apa? Gitu. Gitu sih. Semoga kamu diberikan ketabahan, kesabaran, termasuk juga keluarga yang ditinggalkan. Dan kita juga tentunya selalu mengirimkan doa, semoga almarhumah husnul khotimah. Amin. Amin ya Rabb. Jadi begitulah hidup, bahwa memang tidak ada yang abadi, semua pada akhirnya akan terganti. Walaupun mati tapi tetap hidup selalu dalam hati, menjadi sebuah kenangan. Terima kasih banyak Ilyas Bahtiar. Sama-sama. Dan kita juga akan menghadirkan bintang tamu kita berikutnya. Semoga ini juga bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Sosok inspiratif, sebuah keluarga dari Bekasi, di mana sang ayah dan juga sang ibu benar-benar bekerja keras untuk sang anak yang memiliki kondisi yang berbeda dibandingkan dengan anak-anak yang lainnya. Kita akan hadirkan bersama, sudah hadir di studio Pagi-Pagi Ambyar, ini dia keluarga Bapak Thohir, Ibu Ayani, dan juga sang putri Irna. Bapak dan juga Irna. Terima kasih banyak sudah mampir pagi hari ini. Tapi buat Sobat Ambyar, kita mau kasih lihat dulu sosok keluarga Bapak Thohir. Apa yang mereka perjuangkan dalam hidup ini, dalam tayangan berikut. Kenapa Pak? Mohon maaf, Bapak, kenapa menangis? Ya. Semoga apapun yang terjadi dalam hidup, permasalahan, kondisi apapun, bisa menjadikan kita tentunya lebih kuat lagi, lebih ikhlas lagi. Kita boleh ngobrol sebentar ya Bapak dan juga Ibu. Iya. Ibu mungkin boleh ceritain sama Sobat Ambyar, sama kita semua di sini. Apa yang terjadi, kondisi pada putri Ibu Irna? Ya, perjalanan Irna memang sangat sulit karena saya memang orang nggak mampu. Semenjak dia umur 2 tahun, dia sudah mulai sakit-sakitan. Karena saya nggak punya biaya, akhirnya saya berobatnya macet. Ntar kalau punya biaya, saya berobat lagi. Setiap saya mau berobat, saya selalu pinjam motor tetangga. Dan juga uangnya juga, kalau saya belum dikirimin sama anak saya yang pertama, saya harus sana-sini cari pinjaman ke tetangga. Karena memang saya nggak punya apa-apa, kecuali tenaga yang saya punya. Iya. Tapi boleh diceritain nggak sih Bu atau Bapak, Irna ini kenapa? Apa dokter bilangnya tuh kenapa kondisinya? Dia kena flek paru-paru. Flek paru-paru. Irna tuh usianya berapa? Sekarang 12 tahun. 12 tahun. Iya. 12 tahun tapi Bisa kondisinya gimana saya? Irna, Ya, kamu ini Tante Dewi. Halo. Halo Tante. Ngomong nak, ngomong nak. cantik ya Irna pakai baju ini ya. Malu Irna, ya. senang nggak ada di sini? Seneng ya. Senang ketemu sama kita-kita? Irna sekolah, Sempat sekolah. Cuma 2 bulan terus ngedrop. Sekarang nggak pengen sekolah lagi nggak? Bu mohon maaf. Jadi karena ada flek di paru-paru, Iya. terus itu kalau dokter bilang apakah menyebabkan kondisi fisiknya, kondisi tubuhnya tidak seperti yang seharusnya usia 12 tahun gitu. Iya. Hmm. Jadi berbeda kondisinya dibandingkan dengan anak-anak yang lain ya. Sempat dibawa ke dokter atau dirawat di rumah sakit juga beberapa kali, apakah pernah? Pernah ke Medirosa, ke klinik Cipto yang di Sukatani, Ya. sampai setahun setengah terakhir di Cibitung, SRUD Cibitung. Hmm. 4 kali rumah sakit lah ya. Kenapa Pak agak cepat? Ya 4 kali masuk rumah sakit. 4 kali masuk rumah sakit. Kan ada Sekali perubahan biaya itu berapa Pak kalau misalkan datang? Kalau waktu itu saya waktu di klinik Cipto itu setiap berobat itu sebulan kan 2 kali. Ya. Nah selama sebulan 2 kali itu setiap berobat
kadang 400, kadang ya bagaimana penyakitnya, banyaknya apa enggaknya, kadang lagi badannya panas. Kalau lagi badannya panas ya itu obatnya biayanya nambah gitu. Tapi kalau misalkan biasa-biasa aja biaya kontrolnya 400.000. Iya. Dapat uang dari mana Ibu 400.000 itu? Tadi Ya, pinjam sana pinjam sini. Kalau kakaknya belum ngirimin, kan kakaknya kerja di Bangka Belitung waktu itu. Bapak mohon maaf sama ibu kerjanya apa ya kalau boleh tahu? Serabutan. Serabutan apa? Saya cuma buru buru tani. Buru tani. Iya. Kalau bapak? Saya Sama. Buru tani Kadang ke itu apa, laut, Pak? Buru tani apa? nandur, Maksudnya kalau di nandur sawah. padi. Nandur padi. Iya. Berapa sekali dapatnya Pak? Kadang ya bagaimana itunya kalau lagi nandurnya lalahannya per meter? enak, Ikut per orang meter, ya? ikut orang. Berapa kira-kira paling banyak sekali sehari? Paling banyak sekali. Kadang cuma 40.000, 50.000. Sehari ya? Iya. 40 sampai 50 ribu ya. Iya. Sekarang Irna perawatan masih tetap jalan, berobat, makan obat nggak sih setiap hari? Berobat cuma berobat kampung. maksudnya Ya, beli cuma beli obat di warung. aja. Kadang kalau lagi punya duit ya saya beli obat herbal. Mohon maaf anak Bapak sama Ibu satu-satunya ini. 3, Oh 3, ini nomor? nomor 3. Nomor 3. Dengan kondisi Irna seperti ini, pernah nggak Irna itu mengeluh atau bertanya tentang kondisinya sendiri? Iya, pernah sih. Dia. Mak Neng kapan sih? Katanya Sekolah waras, kata pengen dia sekolah, gitu. Neng gitu pengen dah. sekolah, pengen ngaji, dia bilang gitu. Pengen nyampur sama teman-temannya. Ya. Kalau Irna terakhir sekolah di kelas berapa, Ibu? Kelas 1, Kelas belum 1, hanya sampai kelas 1. Ini baru 2 bulan terus ngedrop. Langsung masuk RSUD Cibitung itu. Tetangga-tetangga membantu juga untuk sehari-hari termasuk untuk pengobatan? Ya kalau lagi itu saya kadang-kadang dibantu juga. Ya, seperti motor saya pinjem kalau buat berobat. Kalau tidak ada pemasukan sama sekali dalam satu hari, tidak ada lagi juga yang membantu, meminjamkan, itu gimana Bu biasanya? Ya udah apa adanya secukupnya yang saya punya. Kita harus banyak bersyukur ya. Ya. Alhamdulillah ya. Ternyata masih banyak orang-orang sana yang sangat membutuhkan dari kehidupan, Ya. perjalanan hidup, lebih banyak menderita. Kita sih berharap semoga tentu saja Sobat Ambiar di rumah yang sedang menyaksikan juga, yang selalu merasa kekurangan, Ya. ingat bahwa tidak ada yang sempurna. Kita hanya bisa menjalani hidup dari hari ke hari. Yang terpenting, betul. Yang terpenting adalah berdoa dan juga terus berikhtiar supaya kita juga masing-masing tahu apa yang menjadi kekuatan kita. Sama seperti Irna yang pada akhirnya menjadi kekuatan luar biasa bagi Bapak dan juga Ibu. Tapi buat Irna, kita punya sesuatu yang mudah-mudahan bisa bikin Irna happy, seneng ya. Nanti kita kasih lihat apa yang mudah-mudahan bisa membuat Irna senang. Tetap bersama kami hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Inilah Grup A dan Grup B peserta Indonesia Mencari Bakat 2021 yang tampil di babak eliminasi grup. Ayo dukung peserta favorit kamu dengan cara berikut. Dimeriahkan oleh Stefan Pasaribu, Darboy Gang, dan Meli Guslau. Saksikan Indonesia Mencari Bakat 2021 babak eliminasi Grup A dan Grup B Sabtu dan Minggu 6 dan 7 November jam 6 sore live di Trans TV.